أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين Tibtum mataba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan surat Al-Fajr ayat 24 ya. 25 sekarang. Ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ay la yu'adzibu ka'adzabillahi ahadun. Wa la yuthiqu kawathaqihi ahadun. والكناية ترجع إلى الله تعالى وهو قول ابن عباس والحسن bahwa di hari nanti tentu yang dimaksud adalah akhirat. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada satupun yang azabnya seperti azab Allah. Tidak ada satupun siksaan yang sesakit siksaan Allah. Tidak ada satupun azab yang sepedih azabnya Allah. Tidak ada satupun api yang sepanas api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Al-Hasan. Bahwa la yu'adzibu 'adzabahu maknanya adalah la yu'adzibu ahadun ka'adzabillah. Tidak ada satu pun seseorang yang bisa mengazab seperti azabnya Allah. Ada penyerupaan yang sesungguhnya tidak akan pernah serupa. Bahkan tentang api dunia saja dibandingkan dengan akhirat tentu tidak sebanding. Seperti apa azab yang paling ringan di akhirat? Adalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan azab yang diterima oleh siapa? Oleh Abu Talib. Dia berdiri di atas bara api, kemudian yaghli bihi dimaghuhu, yang menjadikan otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ay la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Artinya adalah tidak ada satupun yang bisa mengazab siapapun hari itu kecuali Allah. Maka azab hanya hadir atas izin Allah. Karena azab itu haknya Allah, maka tidak boleh kita mengazab orang yang tidak atau belum diazab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia sekalipun. Dan tidak ada satupun yang boleh mengazab dengan caranya Allah.
La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada satupun yang boleh menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api. Maka kadang-kadang kita ngenes juga. Ada orang ketangkep mencuri, disiram bensin, bakar gitu-gitunya. Padahal menyiksa dengan api itu hanya haknya yang menciptakan api, yaitu Allah. Bagaimana cara Allah menyiksa dengan yang lainnya? Ada yang digunting-gunting lidahnya, ada yang kemudian dicabik-cabik wajahnya, dicakar-cakar, ada yang kemudian dirantai dengan besi-besi panas dan seterusnya. Bentuk siksaan yang ada di sana tidak boleh diberlakukan di dunia. Itu makna yang kedua. Tidak ada satupun yang boleh mengazab dengan azabnya. La yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada satupun yang boleh mengazab dengan azabnya. Kalau yang pertama, tidak ada satupun yang bisa menyamai azabnya. Saya ulangi. Yang pertama apa? Tidak ada satupun yang bisa menyamai azabnya. Mana yang kedua? Tidak ada satupun yang boleh mengazab dengan azabnya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'adzabu ahadun fid dunya ka'adzabillahil kafir yawma idzin wa la yuthaqu kama yuthaqul kafir wal muradu iblis lianna ad-dalil qama ala annahu ashaddu an-nasi 'adzaban li ajli ijramihi fa atlaqa al-kalama li ajli ma sahibahu min at-tafsir. Siapa yang diazab dengan makna yang ketiga, bahwa tidak ada seorang pun di hari itu yang azabnya paling keras. Maknanya bukan la yu'adzib tapi la yu'adzab. Tidak akan ada satu pun yang diazab yang melebihi azabnya ahad, seorang. Siapa? Iblis. Jadi makna yang ketiga, azab yang paling pedih itu Allah berikan, Allah berlakukan kepada iblis. Dia diciptakan dari api, disiksanya pakai api. Mempan tidak, Pak? Kira-kira iblis kesakitan tidak? Dia diciptakan dari api, disiksanya pakai api. Kira-kira mempan tidak? Kira-kira kesakitan tidak? Apa sulitnya? Kulit ketemu kulit pun sakit. Ya, tangan kita dari kulit, pipi kita dari kulit. Kalau kita coba tangan nampar pipi, apa yang terjadi pada pipi? Sakit. Kulit ketemu kulit pun bikin sakit. Bagi Allah gampang saja, api ketemu api pun sakit. Apalagi digambarkan bahwa api neraka jahanam itu ya'kulu ba'daha ba'dha. Sebagian apinya memakan dan melahap sebagian yang lain. Bahkan api jahanam saja saling menyerah, minta supaya diberhentikan sekali saja, sebentar saja, sehari saja untuk beristirahat. Saking apa? Saking panasnya sesama mereka itu. Maka makna yang ketiga, tidak ada satupun yang mendapatkan azab yang sangat pedih seperti halnya yang Allah timpakan kepada iblis. Jadi semua akan disiksa, yang masuk neraka itu kafir, itu masih di bawah iblis semua. Ya, kalau kita sudah tahu iblis ujungnya bakal ke sana, dan iblis janji, iblis sumpah, iblis kemudian berikrar di hadapan Allah pengen bawa sebanyak-banyaknya anak Adam.
la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan cegah mereka dari jalan yang istiqamah. La'atiyannahum min baini aydihim, saya akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis juga berikrar bahwa hamba-hamba Allah yang hatinya diikhlaskanlah yang tidak bisa digoda, tidak bisa disesatkan. Dia enggak punya daya dan upaya untuk menggoda hamba Allah yang hatinya selalu diikhlaskan. Ini makna yang ketiga. Tetapi ada pendapat yang lain yang dimaksud adalah waqila innahu Umayyah bin Khalaf. Ini pendapatnya Imam Al-Farra. Yani annahu la yu'azzabu ka'azabi hadzal kafir al-mu'ayyan ahad wa la yuthaqu bis salasil wal aghlal kawathaqihi ahad ditanahihi fi kufrihi wa inadihi. Saking luar biasanya Umayyah bin Khalaf dalam kekufuran dan dalam pengingkaran, maka yang dimaksud pada ayat itu adalah Umayyah bin Khalaf. Maka maknanya menjadi apa? Tidak ada satupun orang yang akan disiksa seperti halnya Allah menyiksa Umayyah bin Khalaf. Yang lain berarti siksanya masih di bawah Umayyah bin Khalaf. Ya. Ini makna yang keempat. Saya ulangi. Yang pertama apa tadi? Tidak ada satupun sudah lupa. Tidak ada satupun yang bisa menyamai siksanya Allah. Yang kedua, tidak ada satupun yang boleh menyiksa dengan caranya Allah menyiksa. Yang ketiga adalah tidak ada satupun yang siksaannya setara dengan iblis. Iblislah yang mendapatkan siksa yang paling keras. Yang keempat, tidak ada satupun yang disiksa seperti halnya Umayyah bin Khalaf. Selain Umayyah bin Khalaf lebih ringan. Itu makna yang keempat. Yang kelima, ay la yu'adzabu makanahu ahadun fala yu'khadh minhu fida. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi azabnya orang lain. Mau ibu kepada anak, Pak. Lihat anaknya disiksa, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, saya fidanya, saya tebusannya deh. Nggak bisa. Ya. Siapa yang paling kuat hubungannya? Melebihi dari orang tua dan anak, atau suami dan istri, atau saudara kandung yang Allah sebutkan, semua lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bahkan dalam hadisnya Nabi mengingatkan, awwalu man yafir min ibnihi Nuh. Orang yang pertama lari dari anaknya adalah Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh minta tolong, Nabi Nuh nggak bisa berbuat apa-apa. Wa awwalu man yafir min abihi, siapa yang pertama kali lari dari bapaknya? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa awwalu man yafir min imratihi min imraatihi, siapa yang lari dari istrinya? Nabi Lut. Orang yang pertama lari dari anaknya Nuh, yang pertama lari dari bapaknya Ibrahim, yang pertama lari dari istrinya adalah Lut. Apa maknanya? Rasulullah menyampaikan bahwa
saya pun atau mereka pun para nabi bahkan tidak bisa menolong orang-orang terdekatnya, kerabat-kerabatnya. La taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang tidak bisa menanggung atau ditanggungkan, dibebankan dosa orang lain. Nafsi-nafsi, masing-masing. Ya. Sehingga makna yang kelima adalah tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan tempat azabnya orang lain sebagai tebusan. Tidak. Wa qila la yu'adzabu ahadun laysa bikafirin 'adzab al-kafir wa ikhtara Abu Ubaid wa Abu Hatim fath al-zal wa ta' fath al-zal wa ta' wa takun al-ha dhamir al-kafir lianna dhalika ma'ruf annahu la yu'adzibu ahadun ka'adzabillah. Ya. Yang keenam adalah tidak akan sama azab yang Allah berikan kepada orang kafir dengan selain kafir. Jadi masing-masing azabnya berbeda. Ya. Kira-kira muslim ada yang kena azab apa? Ahlul kabair. Para pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat sebelum meninggal dunianya. Ya, kalau kita fikir-fikir jamaah sekalian, dosa besar itu semua tentang dorongan hawa. Minum khamar, makan riba, makan harta anak yatim, kemudian sihir, kemudian zina, kemudian judi, ghibah, meninggalkan sholat, syirik dan lain sebagainya. Kalau kita menyadari bahwa kalimat la ilaha illallahnya kita memastikan kita pasti masuk surga, tapi tidak memastikan kita pasti lolos dari neraka. Yang dijamin oleh Rasulullah apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan man qala la ilaha illallah salima minan nar. Siapa yang baca la ilaha illallah pasti selamat dari neraka, tidak, tapi yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Masalahnya masuknya kapan? Langsung bi ghairi hisab atau hisaban yasira atau hisabnya susah dengan syafaat atau tanpa syafaat, proses hisabnya lama atau singkat, atau kemudian perlu dicemplungkan dulu ke neraka, waliyadzubillah. Ketika Nabi diperlihatkan isi masing-masing neraka sampai neraka yang ketujuh, tiba-tiba Nabi pingsan. Nggak sanggup melihat ada orang yang disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ketika terbangun, Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Kata Jibril, "Itu umatmu." Termenung Rasulullah. Dia, kenapa mereka dimasukkan ke sana? Kata Jibril, fahaula ahlul kabair minadz dzunub. Mereka adalah para pelaku dosa besar. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kalau kita pernah melakukan itu sebelumnya, usinasi wa iyyakum, kita buka surat Ali Imran 133 yang disempurnakan di ayat 135. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah menjemput ampunan Allah, sebab di situ ada apa? Ada surga yang luasnya seluas bumi dan langit, diperuntukkan untuk orang bertakwa. 135 kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ketika dia menyadari telah dan pernah berbuat dosa, maka dia segera meresponnya dengan beristighfar, minta ampun.
dan Allah Maha Pengampun. Ya. Itu yang ke berapa tadi? Kelima atau keenam? Keenam. Yang kelimanya apa tadi? Tidak ada satu pun yang bisa menggantikan posisi azabnya orang lain sebagai tebusan. Yang keenam, azabnya orang kafir dengan azabnya selain kafir itu berbeda, tidak sama. Selain kafir siapa berarti? Muslim. Karena yang Allah samakan adalah kafir dengan munafik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah menghimpun orang-orang munafik dan kafir dalam neraka jahanam semua. Neraka jahanam ada di lantai yang berapa, Pak? Syurga ada berapa lantai ke atas? 7 darajat. Neraka ada berapa lapis ke bawah? 8 darokat. Kalau ke atas namanya darajat, kalau ke bawah namanya darokat. 7 syurga ke atas, 8 ke bawah neraka. Yang paling dasarnya adalah jahannam. Di situ ada kafir dan munafik. Tapi neraka yang ketujuh adalah umat Nabi, kata Jibril, yang berbuat dosa besar. Maka tidak sama. Masing-masing neraka pun ada jenis siksaannya yang berbeda-beda. Berarti yang 1 sampai 6-nya neraka yang seperti apa? Ini yang tidak masuk kategori dosa-dosa besar tadi. Yang masih punya sangkut paut dengan manusia, yang pernah menyakiti orang tua, yang pernah menzolimi tetangga, semuanya. Tidak termasuk dosa besar yang minal kabair tadi. Kalau itu di lapisan ke-7. Berat sebenarnya jemaah sekalian. Ya. Kita dapat selamat aja di neraka, alhamdulillah. Makanya doa yang selalu kita mintakan, waqina azaban, ya Allah selamatkan saya dari azab api, mau yang api manapun dah. Pokoknya jangan sampai kena api di sana. Atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, waqina azaban. Bukan waqina azab jahannam. Kalau azab jahannam tempatnya kafir dan munafik. Kita muslim, kita butuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah ada sebagian yang membacanya dengan la yu'adzabu, ada sebagian membacanya dengan la yu'adzibu. Ada sebagian qiraat yang membacanya dengan la yuthiqu, ada sebagian qiraat yang membacanya dengan la yusaqu. Jadi jangan heran kalau seandainya kita bermakmum kepada seorang imam yang misalnya beliau membaca dalam salat jaharnya dengan yauma idzil la yu'adzabu 'adzabahu ahad wa la yusaqu wathaqahu ahad. Sah. Sebagaimana kita terbiasanya mendengar yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Jadi mau yuthiqu atau yusaqu, yu'adzibu atau yu'adzabu, qiraatnya sama-sama, riwayatnya sahih. Tinggal kita mau yang mana qiraatnya gitu. Ya. Tapi kalau lazimnya di sini la yu'adzibu, ikuti saja la yu'adzibu. Ya, karena membaca satu qiraat harus konsisten dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau dari awalnya qiraatnya adalah A, baca A terus. Kalau B, B terus gitu. Taib. Berikutnya adalah ahadun, di situ maknanya adalah malaikat. Al-malaikatul ladzina yatawallawna ta'dziba ahlin nar.
Ay la yu'adzibu ahadun ahadan mithla ta'dzibi hadzal kafir, bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa mengadab kecuali azabnya adalah azabnya Allah. Artinya eksekusi malaikat itu semua berdasarkan perintah Allah. Tidak lebih, tidak kurang. Malaikat itu tidak ada perasaannya, Pak. Malaikat itu nggak bisa kemudian kesianan sama kita tuh enggak. Ya. Semua hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari mulai menyeretnya sejak di padang mahsyar, kemudian melemparkannya ke dalam neraka dan menyiksa dengan siksaan yang Allah tugaskan kepada mereka yang ada di dalam neraka, yang menggunting, yang kemudian mengikat, yang mengunci dengan rantai, yang menyiram dengan air panas, yang memasukkan buah zakum, dan seterusnya dan seterusnya. Ini malaikatul azab. Ya. Malaikat-malaikat azab banyak sekali. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lamma dzakara hal man kanat himmatuhu dunya fa annahum ay fattaham Allah fi ighatsati ay fi ighna'i wa ifqari, dzakara hala man itma'annat nafsuhu ila Allah taala. Ketika Allah sebelumnya menyebutkan tentang orang-orang yang punya obsesinya adalah dunia saja dan menuduh Allah tentang konteks harta, ya, punya ittiham, tuhmah, asumsi yang buruk, asumsi yang salah kepada Allah. Ayat-ayat dimulai sejak fa amma idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu. Orang punya penilaian kepada Allah dengan tuduhan kalau sedang disempitkan, katanya Tuhan sedang menghinakan saya. Ketika dilapangkan, dia mengatakan bahwa Tuhan sedang memuliakan saya. Semua tuhmah, tuduhan yang amat sangat keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang itu, maka ayat ini, kata Imam Qurtubi, menegaskan sesuatu yang paradoksal dari ayat sebelumnya. Dimulai dari hati yang gelisah lah timbul kemudian prasangka yang salah kepada Allah. Kenapa ada panggilan wahai jiwa yang tenang? Sebab jiwa yang tidak tenanglah yang menghasilkan asumsi yang salah dan keliru kepada Allah tadi. Tapi jiwa yang tenanglah yang dia tahu cara mensikapi apapun rizki yang sudah Allah berikan. Dapat kelapangan rizki, hati tenang. Dapat kesempitan rizki, hati pun tenang. Maka Allah panggil di penghujung surat Al-Fajr ini dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kunci cara kita menyikapi rizki dari Allah adalah jiwa dan hati yang tenang. Itu kuncinya. Ya, sehingga dapat rizki berlimpah pun tidak serta-merta menjadikannya sebagai OKB, orang kaya baru, petantang petenteng. Itu kalau Qarun masih hidup diketawain Qarun, Pak, dia itu. Hartanya belum seberapa. Ya, sudah isya. Oh belum. Oh sekarang ada tanda 5 menit sebelumnya ya. Ya, baik. Ya. Maka disebutkan pada ayat ini matma'annat ay manitma'annat nafsu ila Allah fasallama li amrih wattakala alaihi.
Sebab orang-orang yang jiwanya telah tenang, dia akan menyerahkan segala urusannya, fasallam amrahu ilaihi, diserahkan seluruh urusannya kepada Allah, wattakala alaihi, dan dia bersandar, berpasrah, bertawakalnya pun hanya kepada Allah. Kalau jiwa sudah tenang, ya. 6 malam yang lalu saya diskusi dengan seorang yang peneliti, ya, seorang peneliti S1-nya politik UGM, S2-nya ekonomi UGM. Sebelum diskusi kita bercandain, tapi ijazah antum asli kan Pak? Gitu sih. UGM asli lah Ustaz. Oke. Diskusi kita sampai setengah 11 malam. Beliau cerita, dimulai dari, Pak, bagaimana kira-kira analisis Bapak tentang geopolitik yang terjadi hari ini secara ekonomi dan politik? Beliau bahas, termasuk beberapa prediksi dan analisis. Termasuk apa? Kajian beliau adalah bersiap-siapnya kita 5 tahun ke depan bisa terjadi krisis. Karena Qatar sudah mengatakan kita ini butuh 5 tahun untuk membangun kembali infrastruktur kilang minyak kami yang sudah hancur. Untuk bisa produktif seperti semula sebelum perang, Qatar butuh 5 tahun. Sementara per hari ini banyak negara-negara importir minyak dari Qatar yang membatalkan perjanjian impornya sebab force majeure karena perang, nggak jadi mesen. Itu syaratnya kalau perang selesai hari ini, dia bangun 5 tahun lagi baru normal. Kenyataannya perang sudah selesai atau belum? Belum. Jadi hitungan 5 tahunnya belum dimulai ini. Kata beliau begitu. Ya. Kemudian bagaimana dengan energi kita kan yang berbasis fosil? Ya, sudah ada pengumumannya, siap-siap sedang dihitung. Pertamax, solar dan seterusnya bisa ada penyesuaian. Coba, kira-kira hati tetap tenang tidak Pak? Kita meresponnya hati tetap tenang tidak? Ya. Mengantisipasi dengan energi alternatif B50, tapi konsekuensinya berarti produksi minyak sawit kita yang diperuntukkan untuk minyak goreng menjadi berkurang. Dan sudah terbukti minyak goreng naik belum? Udah naik sekarang. Wah, emak-emak sudah mulai gelisah. Plastik udah naik Ustaz, katanya, Masya Allah. Minyak goreng sudah naik. Dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang hatinya tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sallama amrahu ilaihi wattakala alaihi, kata Imam Qurtubi. Dia akan terkorelasi dengan sikapnya menyerahkan urusan itu kepada Allah, dan kemudian ittakala alaih, dan mentawakalkan dan bersandar, berpasrahnya hanya kepada Allah. Tapi kalau jiwanya sudah tidak tenang Pak, tanggal 1 April BBM naik, setengah 12 masih banyak yang ngantri di SPBU, setengah 12 malam. Kebetulan qadarullah orang tua saya pulang naik kereta ya, dari Purworejo kemudian ke Jakarta. Di sepanjang jalan tuh melihat katanya banyak SPBU yang ngantri sampai tengah malam. Kenapa? Jiwa tidak tenang. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Menjemput jiwa yang tenang adalah kata Allah, irji'i ila rabbik.
pulangkan semuanya kepada Allah. Apa makna di balik irji'i nanti? Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Saya izin langsung pamit ke Mekarsari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.